Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ayu dari kelas ilmu dakwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang berkaitan dengan ikhlas. Pada dasarnya manusia sulit untuk mengikhlaskan apa yang sudah hilang dari hidupnya. Seperti yang kita tahu bahwa fitrahnya manusia memiliki perasaan, entah itu perasaan kepada sesama manusia ataupun makhluk lainnya di muka bumi ini. Tidak sedikit pula seseorang yang merasakan perasaan cinta tersebut merasa bahwa momen itu merupakan momen yang membahagiakan. Walaupun pada akhirnya perasaan yang membahagiakan dan menyenangkan itu bisa menjadi perasaan kecewa dan sedih hingga akhirnya berujung dengan perpisahan yang meninggalkan kenangan dan akhirnya seseorang itu sulit untuk melupakan. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali video atau berita-berita yang memunculkan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Kemudian dia berakhir dengan kesedihan yang sangat mendalam. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena seseorang telah mengedepankan perasaannya sehingga mereka sulit untuk mengikhlaskan dan akhirnya muncullah penyakit hati. Padahal ketika Allah menjauhkannya dari seseorang tersebut, bisa jadi itu merupakan wujud dari Allah agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan perilaku yang buruk. Sehingga ketika kita kehilangan seseorang, itu bukan suatu hal yang harus disesali, melainkan itu merupakan langkah awal bagi kita untuk berhijrah ke jalan yang lebih baik lagi. Namun bagi teman-teman semua yang berpikir setelah meninggalkan atau ditinggalkan oleh dia kita tidak bisa mendapatkan sosok yang lebih baik lagi, itu merupakan kesalahan besar. Karena 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah menciptakan dunia ini, Allah telah menentukan siapa jodoh kita. Maka selama kita menunggu sosok itu datang dalam hidup kita, sebaiknya kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Karena jodoh itu merupakan cerminan diri kita sendiri. Namun jika seseorang sudah terlanjur memiliki penyakit hati yang sulit untuk dihilangkan atau bahasa sekarangnya sudah terlanjur bucin, maka apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim jika kita ada di posisi tersebut agar kita bisa melupakan sosok dari masa lalu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan suatu ketetapan dari Allah. Meskipun sesuatu itu merupakan hal yang paling tidak kita sukai, hal yang paling kita benci, namun percayalah kepada Allah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus yakin bahwa itulah yang terbaik untuk kamu, karena Allah yang Maha mengetahui segalanya. Kemudian, kita juga harus yakin bahwa akan ada sosok pengganti. Ketika kita meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sosok yang lebih baik lagi. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya kamu meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah pasti akan menggantikan sesuatu sebagai pengganti yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, kita juga tidak boleh mengkosongkan hati kita. Kita harus tetap mengisi hati kita dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita diciptakan oleh Allah dan hanya untuk Allah. Dengan hati kita yang dipenuhi oleh kecintaan kita terhadap Allah, nantinya kita akan bisa melupakan perasaan kita di masa lalu. Ketika kita mengisi kekosongan hati kita dengan mencintai Allah, maka kita akan berfokus pada mencari ridhonya dan kita bisa melupakan perasaan kita di masa lalu.
Kemudian setelah kita berhasil melupakan perasaan kita kepada seseorang, lantas bagaimana kita bisa tetap istiqomah dan tidak berharap lagi atau memiliki perasaan yang berlebih kepada sesama manusia? Caranya yaitu dengan kita baper. Baper di sini bukan baper kepada sesama manusia, tapi merupakan baper iman. Di mana baper iman ini bisa digambarkan ketika kita sholat, kita merasa khusyuk, ketika kita berbuat baik, kita merasa ikhlas. Nah, itulah yang dinamakan baper iman. Baper iman sendiri perlu sekali dipertahankan agar iman kita tetap stabil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tajdidul iman. Hal yang bisa kita lakukan yaitu berzikir, bertilawah, bergaul, dan menyertai orang-orang soleh. Kemudian kita juga bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, dan menjalin silaturahmi. Kemudian untuk kaum milenial yang sering sekali bermain handphone, bisa memfollow akun-akun di sosial medianya yang memberikan manfaat, pencerahan, nasihat, ataupun tausiah. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.